Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Sabrina dan teman saya Rizky Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen konflik di pesantren. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen konflik. Dalam bahasa Latin, konflik dikenal sebagai confligere yang bermakna saling memukul. Sementara dalam pandangan sosiologis, konflik dimaknai sebagai proses atau dinamika sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk kepentingan memperdaya atau menghancurkan, bahwa konflik merupakan oposisi atau pertentangan pendapat beberapa orang baik secara pribadi, kelompok, atau organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, konflik dipahami sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik memiliki unsur utama. Yang pertama adanya pola hubungan antara manusia. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, sebagai bagian dari dinamika sosial. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa konflik bersifat potensial yang mungkin saja terjadi dalam setiap komunitas manapun, kapanpun, dan sangat mungkin terjadi pada siapa saja yang terlibat dalam interaksi sosial. Dengan demikian, keberadaan konflik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Cara terbaik dalam menyikapinya adalah meminimalisir dampak, mencegah penyebab, dan mengarahkan pada terciptanya kemaslahatan. Manajemen konflik merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai komponen yang saling terkait. Nah, jadi ada beberapa komponen konflik. Yang pertama adalah perbedaan pemahaman atau nilai. Konflik seringkali timbul dari perbedaan dalam pemahaman agama, tradisi, atau nilai. Misalnya perbedaan dalam interpretasi teks suci, perbedaan ibadah, atau pandangan terhadap masalah-masalah sosial yang dapat menciptakan konflik di antara anggota pesantren. Yang kedua adalah ketidakpahaman antar generasi. Perbedaan antara generasi yang lebih muda dan lebih tua dalam pesantren bisa menjadi sumber konflik perselisihan tentang nilai, pendekatan terhadap pendidikan, ataupun pandangan terhadap perubahan sosial yang sering timbul karena perbedaan generasi. Yang ketiga adalah masalah kepemimpinan. Konflik seringkali muncul dari ketidaksepakatan terkait kepemimpinan atau otoritas di pesantren. Perselisihan terkait dengan pengambilan keputusan, pengelolaan pesantren, atau pengaturan tata tertib bisa menciptakan ketegangan di antara pimpinan, pengajar, dan pesantren. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Jika pesantren memiliki populasi yang berasal dari berbagai latar belakang atau etnis, budaya, perbedaan ini juga bisa menjadi sumber konflik. Misalnya perbedaan dalam bahasa, tradisi, atau norma budaya yang dapat menciptakan kesalahpahaman. Memahami konflik ini penting untuk mengidentifikasi sumber konflik secara lebih spesifik dan pengembangan strategi penyelesaian yang tepat guna. Dengan pengelolaan komponen konflik ini secara efektif, pesantren dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ada 5 model manajemen konflik. Yang pertama, menentukan arah penyelesaian konflik. Tahap awal manajemen konflik adalah menetapkan arah dan tujuan penyelesaian konflik. Jenis konflik yang terjadi dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Apakah tujuan penyelesaian konflik adalah mencapai solusi yang memuaskan semua pihak, menegaskan kemenangan satu pihak yang lainnya, mencapai kompensasi materi? Setiap tujuan memiliki implikasi yang berbeda dalam proses penyelesaian masalah konflik. Kedua, mengidentifikasi sosok yang terlibat. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini mencakup tidak hanya aktor yang terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi juga aktor yang memiliki pengaruh atau kepentingan yang terhadap hasil konflik. Identifikasi ini membantu dalam memahami dinamika konflik serta mempersiapkan strategi penyelesaian yang tepat. Yang ketiga, menentukan penyebab dan pemicu konflik. Penting untuk memahami penyebab mendasar dari konflik, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan konflik timbul. Selain itu, juga penting untuk mengidentifikasi pemicu konflik, yaitu peristiwa atau situasi tertentu yang memicu eskalasi konflik. Memahami yang kedua ini membantu dalam merancang strategi penyelesaian yang tepat guna. Yang keempat, memilih dan memutuskan langkah-langkah setelah penyebab dan pemicu konflik. Identifikasi oleh langkah selanjutnya, yaitu memilih dan menetapkan langkah-langkah konkret yang menyelesaikan konflik.
Ini melibatkan pemilihan strategi penyelesaian yang sesuai dengan konteks konflik yang terjadi seperti pemanggilan para pihak yang terlibat, dialog atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan, atau pengambilan tindakan konkret seperti kompromi, dominasi, atau kompensasi. Yaitu yang kelima, menata kembali kondisi pasca konflik. Langkah terakhir dalam manajemen konflik adalah menata kembali kondisi pasca konflik. Proses ini melibatkan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, pemulihan hubungan yang terganggu, serta pembangunan kembali kerjasama dan kepercayaan di antara anggota yang terlibat. Ini juga mencakup tindakan untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan, stimulus baru anggota untuk tidak terlibat konflik serupa, mengidentifikasi dan menangani masalah struktural yang mungkin telah terjadi penyebab konflik tersebut. Oke guys, jadi sebelum kita ke konflik di pondok pesantren Nurul Falah ini, kita harus tahu dulu sejarahnya. Pondok pesantren ini terletak pada di Cemplang, Bogor, memiliki sejarah yang kaya akan kontribusi dalam pendidikan Islam di daerahnya. Pesantren Nurul Falah ini didirikan dengan tujuan utama untuk menyebar ajaran Islam dan mendidik generasi muda dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Pesantren ini didirikan oleh seorang ulama memiliki visi untuk menciptakan lembaga pendidikan Islam yang dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat sekitar. Jadi pondok pesantren Nurul Falah ini mengalami penurunan jumlah santri yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan baru yang diterapkan oleh pihak pesantren, yaitu pemisahan kepemimpinan antara santri putra dan santri putri. Kebijakan ini awalnya dimaksudkan untuk memberikan perhatian yang lebih spesifik dan fokus pada kebutuhan masing-masing kelompok santri. Namun implementasinya ternyata menimbulkan berbagai reaksi dari para santri dan orang tua mereka. Sejumlah santri merasa bahwa kebijakan pemisahan kepemimpinan ini mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Santri putra dan santri putri sebelum dapat berinteraksi dalam kegiatan tertentu kini merasa terpisah dan terbatas dalam berkomunikasi sama lain. Beberapa santri mengeluarkan bahwa kebijakan ini menyebabkan ketidakjelasan dalam sistem pengajaran administrasi pesantren. Mereka merasa bingung dengan struktur baru yang diterapkan dan merasa adanya perubahan yang mendadak tanpa persiapan yang memadai. Pihak pesantren kini berusaha mencari solusi untuk mengatasi situasi ini. Mereka melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan mendengarkan masukan dari para santri, orang tua, serta pengurus pesantren. Tujuannya adalah untuk menemukan cara terbaik agar pesantren dapat kembali menarik minat santri dan menjaga serta pembinaan yang diberikan. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan dari para santri dan orang tua sehingga pondok pesantren Nurul Falah dapat kembali menjadi tempat pendidikan yang diminati dan dihormati oleh kalangan masyarakat yang ada di sekitar. Okay.